Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat hidayah beserta inayahnya kita kembali dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah anak-anakku, kita bisa bertemu ya di pelajaran pertama ya di semester 1 ini di kelas 4 ya, masih bersama dengan saya Pak Isa Putra Kurniawan atau kalian biasa memanggilnya dengan Pak Isa. Baik, nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran pertama ya, ad-darsul al-awwal. Pelajaran pertama kita akan belajar yang judulnya adalah al-huruful hijaiyah ya. Huruf-huruf hijaiyah itu adalah bab pertama ya di kelas 4 ini ya, di semester 1 al-huruful hijaiyah. Insyaallah materi ini simple ya, karena ini pernah dipelajari di kelas 1 sudah pernah ya, kelas 2 juga sudah, maka insya Allah di kelas 4 anak-anakku bisa memahaminya dengan lebih mudah dan lebih cepat ya. Al-huruful hijaiyah. Pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, dari alif sampai ya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menyambung huruf-hurufnya ya, baik ketika dia berada di depan, ketika dia berada di tengah kata, atau ketika huruf-huruf hijaiyah itu berada di akhir kata. Baik, pengertian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang menjadi penyusun kata di dalam Al-Quran, dan jumlahnya adalah 28 huruf. Saya ulangi sekali lagi. Huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang menjadi penyusun kata di dalam Al-Quran, dan jumlahnya ada 28 huruf. Seperti itu ya pengertian huruf hijaiyah. Baik, silakan anak-anakku membuka buku paketnya ya, dibuka pada halaman 5 sampai 12. Kita buka dulu halaman 5, nanti kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama, huruf alifun. Bacanya mudah ya, alifun. Alifun, huruf alif. Ketika berada di awal kata, huruf alif seperti itu ya, tidak dapat disambung dengan huruf di depannya. Contoh kata anfun, artinya hidung. Alif tidak bisa disambung dengan huruf nun. Ketika di tengah kata, bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata fa'run. Fa'run artinya tikus. Bisa sambil dicek ya, di buku paket kalian ada gambarnya itu. Kemudian ketika berada di akhir kata, huruf alif seperti itu ya, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh kata dhama'un. Dhama'un artinya haus ya, dhama'un. Ba. Ba'un. Ba'un ya, ba'un, huruf ba.
Ketika berada di awal kata, seperti itu, bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata bi'run. Bi'run artinya sumur. Ketika di tengah kata, bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa juga dengan huruf setelahnya. Contoh kata sobiyun. Sobiyun artinya bayi. Sobiyun artinya bayi. Di akhir kata, huruf ba bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Dan huruf ba kembali seperti semula bentuknya ya. Bisa dilihat di situ. Ya. Contoh kata ainabun. Ainabun. Ainabun artinya anggur. Ta. Taun. Taun. Huruf ta di awal kata bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata tilfazun artinya televisi ya. Tilfazun. Tak bisa disambung dengan lam. Di tengah kata dia bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh kata mitrun artinya meter. Dan ketika di akhir kata juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bentuk huruf ta kembali seperti semula. Pada kata baitun misalnya. Baitun itu artinya rumah. Lanjut. Sa. Cara bacanya saun. Saun ya. Saun. Saun. Ketika di awal kata sa bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Contoh kata sa'alabun. Sa'alabun artinya serigala. Kemudian ketika di tengah kata dia bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudah. Contoh kata mithqabun. Mithqabun artinya bor. Dan ketika di akhir kata huruf sa bentuknya kembali seperti semula dan bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh kata muthallathun. Muthallathun. Muthallath artinya segitiga. Jimun. Jimun ya. Bukan jimun ya. Mengucapkan huruf ini ya seperti ini. Jimun. Jimun bukan jim. Jim. Huruf jim ketika di awal kata ya, seperti itu. Bisa diperhatikan di sini bahwasanya huruf jim ekornya mengarah ke samping ya. Tadinya ekornya ke bawah, tapi ketika disambung dengan huruf berikutnya ekor ke samping ya. Tadinya seperti ini ya. Terus ekornya ke samping, huruf jim ya. Contoh pada kata jawalatun. Jawalatun ya. Jawalah artinya sepeda motor. Ketika di tengah kata juga bentuknya seperti itu ya. Ekornya masih terlihat menyamping. Jim bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh pada kata majallah. Majallah ya, bisa disambung ya, depan belakang ya. Kemudian di akhir kata, nah huruf jim ekornya kembali lagi terlihat ya. Nih, nah kembali lagi ekornya ke bawah, bukan ke samping lagi. Contoh pada kata saljun. Saljun artinya es. Saljun. Huruf berikutnya masih saudaranya huruf jim ya. Haun. 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 Sama nah, ekornya menyamping, bisa disambung. Contoh kata hammamun, kamar mandi. Ketika di tengah kata ekornya juga masih menyamping ya, depan belakang bisa disambung. Contoh kata sahabun. Sahabun ya, artinya awan. Sahab. Dan ketika di akhir kata, nah ekornya kembali lagi seperti semula. Contoh kata milhun. Milhun artinya garam. Khoun. Khoun ya. Harus mengucapkannya seperti ada ludah ya, di tenggorokan, di pangkal tenggorok ya. Khoun ya. Kho masih sama seperti huruf ha,
ya, dia menyamping bisa disambung ya, ekornya menyamping juga. Contoh kata khimarun, khimarun jilbab. Kho di tengah kata, fakhidun, fakhidun ya, fakhidun artinya paha, dan kho ketika di akhir kata ekornya kembali mengarah ke bawah, hurufnya kembali berbentuk seperti semula. Contoh kata mukhun, mukhun artinya otak, mukhun. Lanjut huruf berikutnya, dalun, dalun, dalun ya, dal, huruf dal. Ketika di awal kata, nah ini, ketika di awal kata huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata ditharun, ditharun artinya selimut, ditharun. Dal tidak bisa menyambung dengan tha di tengah kata. Dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya, sebelum dal, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelah dal. Contoh kata mindilun, mindilun ya. Mindil artinya sapu tangan. Dal seperti kita lihat tidak bisa disambung dengan huruf ya. Di akhir kata seperti itu, dal. Wahidun, wahidun ya, mudah ya. Jadi dal tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Nah, berikutnya masih sama dengan dal, hanya ditambah titik. Dzalun, 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 dzal, huruf dzal ketika di awal kata sama seperti dal, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata dzubabun, dzubabun, dzubabun itu artinya lalat ya. Dzubabun artinya lalat. Ketika di tengah kata juga seperti itu, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Midyaun contohnya ya, midyaun, midyaun artinya radio, midyaun. Dan ketika di akhir kata huruf dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh kata tilmidun, tilmidun, tilmidun artinya murid laki-laki. Kemudian ro, ro ya, roun, roun. Jangan terlalu banyak getaran lidahnya untuk dalam mengucapkan huruf ro ya, bukan roun ya, tapi roun, roun, ro, ro. Sama seperti dal dan seperti zal. Seperti dal, seperti zal, ro juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh kata ruzun, ruzun, ruzun artinya nasi. Kemudian di tengah kata juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi bisa dengan huruf sebelumnya. Contoh kata sarirun, sarirun ya. Sarirun artinya tempat tidur atau ranjang atau dipan. Dan di akhir kata seperti itu ra ya. Contoh kata matorun, matorun artinya hujan. Huruf berikutnya zayun, zayun ya, zay, huruf zay, zayun. Sama seperti huruf dal, seperti huruf zal, seperti huruf ra. Nah, za juga tidak bisa disambung dengan depannya. Contoh kata zarofatun, bisa dilihat ya, zarofatun, zai tidak bisa disambung dengan huruf ra. Di tengah kata dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya, tidak bisa dengan huruf setelahnya. Contoh kata mazbalatun, mazbalatun, mazbalah artinya tempat sampah. Zarofah tadi artinya jerapah. Dan ketika di akhir kata, contoh kata adalah mauzun, mauzun ya, mauz, mauz artinya pisang. Sinun, sinun, sin. Di awal kata ekornya mengarah ke samping. Ekornya tadinya yang dia di ke bawah ya, ekornya ya, sekarang mengarah ke samping, sejajar dengan kepala sin ya, jadi tidak ke bawah ya, sejajar.
Nah, seperti itu. Bukan gini ya, tapi sejajar. Seret, serot. Nah, ini ya. Bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh adalah kata sirwalun. Sirwalun. Sirwal artinya celana ya. Sin bisa disambung ro seperti itu. Nah, kemudian di tengah kata dia bisa disambung dengan depan dan belakangnya huruf sin, dan ekornya masih nyamping. Contohnya kata mismarun. Mismarun. Ya, mismar itu artinya apa di situ? Paku ya. Mismarun, paku. Kemudian di akhir kata, nah, ekornya kembali terlihat ke bawah, kembali bentuknya seperti biasa, toing, begitu ya. Nah, contohnya adalah kata syamsun. Syamsun artinya matahari. Kemudian masih saudara dari huruf sin, yaitu huruf shin. Shinun. Ketika di awal kata sama seperti sin ya, bisa disambung syajarotun. Syajarah artinya pohon. Di tengah kata seperti itu, ekor masih menyamping, depan belakang bisa disambung. Contoh kata min syafatun artinya handuk, min syafah. Dan di akhir kata ekornya kembali muncul seperti semula dan bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh oshun artinya, osh itu artinya sarang burung. Kemudian huruf berikutnya sodun. Nah, seperti itu. Ekornya sama seperti huruf sin dan seperti huruf shin. Sod, ekornya menyamping. Contoh kata sohnun. Dan perlu diperhatikan ya, ini sering salah ya Pak Isa lihat. Huruf sod ada lancipnya. Nah, ada lancipnya. Kita ganti warnanya supaya jelas ya. Nah, ini ada lancipnya ini. Ya, ini huruf sod. Jadi 1, 2 ada lancipnya di sini. Ya, harus teliti ini ya, karena sepertinya masih banyak yang keliru pada penulisan huruf sod. Sohnun. Ketika di tengah kata, sod bisa disambung dengan depan dan belakang. Misal kata misbahun, dan perhatikan huruf lancipnya selalu ada ya. Lancipnya selalu ada. Ini ya. Setelah kepala sod ya, ini yang runcing ini tetap ada ya, tetap terlihat. Dan yang terakhir, ketika di akhir kata, sod itu kembali lagi ya, ekornya komisun, baju. Misbahun tadi artinya lampu, sohnun artinya piring ya. Runcing-runcingnya selalu ada, baik itu di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir. Nah, gitu. Setelah kepalanya ini yang lonjong, ada yang runcing ya. Ada yang runcing di sini. Ting, tong, tong. Nah, ada runcing-runcingnya seperti itu ya. Kemudian masih saudaranya huruf sod, yaitu dodun. Ini lidah bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Mengucapkan huruf dod. Lidah ke kiri menempel pada gigi-gigi sebelah kiri ya, geraham, atau ke kanan, tapi yang paling mudah biasanya ke kiri. Dodun. Sama seperti sod, seperti itu di awal kata. Contoh kata dif down. Artinya kata ya, kodok. Di tengah kata bisa disambung dengan depan dan belakangnya. Contoh kata milk drop artinya palu, dan di akhir kata dia juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan ekornya kembali lagi. Contoh kata bayadun artinya
telur. Bisa kita lihat ya, lancip-lancipnya juga ada seperti huruf short tadi ya. Di awal ada, di tengah ada, di akhir juga ada ya, selalu ada. Baik, berikutnya huruf ta'un. 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 Huruf ta'. Nah, ketika di awal kata seperti itu ya. Ta' itu tidak ada lancipnya ya, jangan salah. Pak Isa pernah melihat ya beberapa dari teman-teman yang menulis ta' itu ada gininya, ada lancipnya. Kemudian dikasih antena ya. Seperti ini. Padahal itu keliru. Ini adalah huruf short ya, yang ada lancip-lancipnya ini adalah huruf short, bukan huruf ta'. Nah, huruf ta' tidak ada lancipnya. Contoh kata tayyaratun. Tayyaratun. Tayyarah artinya pesawat terbang. Tayyarah. Huruf ta' ketika di tengah bisa disambung dengan depan dan belakangnya. Ya. Contoh kata qitarun. Qitar artinya kereta api, dan ketika di akhir kata seperti itu bentuknya ya. Mushtun. Mushtun. Musht artinya sisir ya. Sekali lagi diperhatikan, tidak ada bentuk lancip atau bentuk runcing setelah kepala ta' ya. Kemudian huruf berikutnya dha'un. Dha'un ya. Dha. Lidah ada di depan persis ya. Dha menjulur keluar dan bibir agak dimonyongkan. Dha'un. Di awal kata sama seperti ta'. Dhufrun. Dhufrun artinya kuku. Dhufrun. Ketika di tengah bisa disambung dengan depan belakang. Contoh midhallatun. Midhallah artinya payung. Kemudian di akhir kata dha seperti itu. Contohnya adalah walidhun. Walidhun artinya tebal. Walidhun. Kemudian huruf berikutnya ainun. Ainun ya. Ainun. Ain. Huruf ain. Nah, huruf ain ekornya mengarah ke samping ketika disambung. Maaf, seperti ini. Seret ya, ini ya. Jadi ekornya tidak ke bawah lagi tapi ke samping. Seret. Oke. Huruf ain. Contoh kata ainun ya. Ainun artinya mata. Nah, ketika di tengah ini juga bentuknya berbeda. Kepalanya sudah berubah bentuk, tidak segini lagi, tidak buka ya, tapi menutup kepalanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tidak membuka ketika di tengah ya. Bisa disambung dengan huruf depan dan belakangnya, huruf setelah dan sebelumnya. Contoh pada kata na'alun. Na'alun artinya sandal ya, seperti itu ya bentuknya. Huruf ainnya bisa diperhatikan ketika di tengah kata ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di akhir kata, nah dia ketika di akhir kata bentuk kepalanya mengikuti seperti ketika berada di tengah ya. Kalau di depan seperti ini, di tengah seperti ini, di belakang mengikuti dan ekornya kembali. Jadi tidak seperti ini lagi, kepalanya berubah. Kepalanya berubah ya. Kepalanya berubah. Oke, contoh pada kata isba'un. Isba'un artinya jari. Isba'un artinya jari. Kemudian huruf ghainun. 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 Ghain. Ghain. Sama seperti huruf ain bentuknya ketika di awal seperti itu. Ghurabun contohnya. Ghurabun. Ghurab artinya burung gagak ya. Burung yang warnanya hitam. Ketika di tengah kata sama seperti ain yang tadi, hanya saja ada titiknya di atasnya. Contoh adalah kata mighrafah. Mighrafah. Mighrafah itu artinya gayung ya. Ciduk ya. Gayung. Dan ketika di akhir kata huruf ghain kembali lagi bentuknya
dan ekor yang mengarah ke bawah, hanya saja kepalanya menutup. Contoh kata muballighun. Muballigh artinya pendakwah ya. Muballigh, pendakwah. Kemudian fa'un. Fa. Ekornya fa itu panjang ya. Dicek di situ, ekornya fa itu panjang. Ekornya panjang. Ya, antara kepala dan ekor ada jarak lumayan. Contoh, nah ekornya menyamping ketika disambung. Filun, ya, filun artinya gajah. Ini menjadi nama surat ya, filun. Ketika di tengah ya seperti itu, bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh kata miftahun. Miftah artinya kunci. Dan di akhir kata ekornya kembali muncul ya. Pada kata saqafun. Saqaf artinya atap ya. Saqaf artinya atap. Huruf qaf. Qafun ya. Qaf. Bisa dilihat pada huruf qaf itu ekornya lebih pendek dari huruf fa. Kalau huruf fa ekornya agak panjang seperti ini ya, dan huruf qaf ekornya pendek ya. Nah seperti itu. Maaf susah ya nulis pakai kayak gini. Toing ya, seperti itulah. Nah susah seperti itu ya. Huruf qaf lebih pendek dari huruf fa. Contoh di awal kata, dia bisa disambung ya dengan huruf sesudah. Contoh kata quflun. Quflun artinya gembok atau apa? Grendel. Ya. Di tengah kata bentuknya seperti itu, bisa menyambung dengan huruf sebelum dan sesudah. Contoh kata miqlamah. Miqlamah artinya tempat pensil atau duskrip ya. Nah, kemudian di akhir kata dia ekornya kembali lagi. Contoh kata mirfaqun. Mirfaq itu artinya siku ya, siku atau sikut ya. Kemudian huruf kaf. Kafun. Perhatikan, ketika di awal kata huruf kaf langsung berbeda bentuknya. Tadinya ada huruf seperti hamzah tapi bukan hamzah. Ingat, ini bukan hamzah ya. Bentuknya seperti hamzah tapi bukan hamzah, atau Pak Esa mengistilahkannya dengan aksesoris lah ya. Ada aksesorisnya di situ. Hurufnya seperti itu bentuknya. Nah, seperti itu ya. Kaf menyamping ekornya ya, dan bisa disambung. Contoh kata kitabun artinya buku. Kemudian di tengah kata dia bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudah. Kepalanya masih sama ketika berada di depan ya, kepalanya sama. Maktabun contohnya. Maktab artinya meja. Nah, ketika di akhir kata dia bentuknya kembali seperti semula, ada aksesorisnya muncul lagi. Contoh kata dikun artinya ayam jantan. Dik. Kemudian lamun ya. Lam seperti itu ketika di awal kata, mudah ya menyambung. Contoh kata liwaun ya. Liwaun artinya bendera, liwa. Kemudian ketika di tengah kata seperti itu ya, bisa menyambung dengan depan dan belakang. Bentuknya seperti huruf alif tapi dia bisa menyambung. Kalau tadi huruf alif tidak bisa disambung dengan depannya tapi bisa disambung dengan belakangnya. Sementara lam bisa semua, depan belakang bisa. Contoh kata kalb artinya anjing. Dan ketika di akhir kata dia kembali bentuknya ya, ekornya mengarah
ke bawah, ya, mengarah ke bawah. Contoh kata rijlun, rijlun, rijl artinya kaki. Kemudian mimun, mimun, mim, mimun. Ketika di awal kata, nah perhatikan ekor mim itu tadinya ke bawah, sekarang ekornya menyamping ke samping, tidak ke bawah lagi. Toeng. Contoh kata madrasatun, madrasatun, ya. Madrasah artinya sekolah, mim bisa disambung dengan dal. Ketika di tengah kata bentuknya seperti itu, bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudah. Contoh kata samakun, samak artinya ikan. Nah, dan ketika di akhir kata dia kembali lagi, ekornya muncul mengarah ke bawah. Contoh lahmun, lahmun, lahm artinya daging, daging. Huruf berikutnya nunun, nunun, nun, ya, bentuknya tadinya bundar setengah bundarannya lonjong ke bawah. Ketika disambung seperti itu. Contoh kata nafidatun, nafidatun, nafidatun artinya jendela, nafidah. Ketika di tengah bentuknya seperti itu, ya, bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh kata wanamun, wanamun, wanam artinya kambing. Nah, ketika di akhir kata bentuknya kembali seperti semula, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh kata sinun, sinun, sin artinya gigi. Huruf berikutnya wawun, wawun, waw, waw. Cara membaca huruf ini bukan wow, ya, wa, bukan, ya, tapi wa, bukan wa, tapi wa, wow. Kita cek huruf waw. Huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, huruf sesudahnya. Berarti seperti huruf alif, seperti huruf alif, seperti huruf dal, seperti huruf zal, seperti huruf ra, dan seperti huruf zai. Nah, ini berarti huruf yang sama seperti yang Pak Isa sebutkan tadi, yaitu tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Contoh warudatun, warudah, wardah artinya bunga mawar, wardah. Ketika di tengah seperti itu juga tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Mikwatun, mikwatun, mikwah artinya setrika, ya, gosokan, setrika. Dan ketika di akhir bentuknya seperti itu. Contoh kata dalwun, dalwun, dalw, dalw itu artinya ember. Haun, haun, ha. Ketika di tengah itu bentuknya sama persis seperti huruf asli. Contoh kata hatifun, hatifun, hatif artinya telepon. Ketika di tengah dia berubah bentuknya. Ini huruf yang berubah-ubah. Ketika di tengah hurufnya seperti ini, ketika di awal seperti ini, beda, ya. Ketika di awal bentuknya seperti ini kurang lebih, ya, srot. Ketika di tengah dia bundaran lonjongnya menjadi dua, terpisah atas bawah, terpisah atas bawah seperti itu, terpisah atas bawah, bawah terus atas. Kalau yang tadi semuanya ada di atas, nah gitu, ya. Contoh kata nahrun, nahrun artinya sungai, ya, sungai. Dan ketika di akhir dia beda lagi bentuknya. Jadi ini termasuk huruf yang berubah dari awal sampai akhir. Awal seperti ini, tengah seperti ini, akhir seperti ini, ya.
seperti huruf tak marbutoh ketika berada di akhir kata ya, hanya saja tanpa titik. Contohnya kata wajhun. Wajhun artinya wajah. Dan huruf yang terakhir yaun. Yaun, ya. Nah, seperti itu. Kepalanya hilang huruf ya ketika di tengah di awal kata. Yadun, yad artinya tangan. Di tengah kata kepalanya juga masih hilang. Contoh kata sikinun. Sikinun artinya pisau, dan di akhir kata ekornya kembali seperti semula bentuknya ya. Kepalanya menyatu dengan huruf sebelumnya. Contoh kata kursiyun. Kursiyun artinya kursi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pembahasan 28 huruf hijaiyah. Catatan penting tentang huruf hijaiyah. Yang tadi Pak Isa sebutkan sebelumnya bahwasanya huruf-huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf depannya itu kurang lebih ada 6 huruf. Huruf-huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf di depannya. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian huruf dal, huruf dzal, huruf ra, huruf zai, huruf waw ya. Alifun, dalun, dzalun, raun, zayun, wawun. Ya, ini 6 huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya ya. Baik, untuk anak-anakku silakan kalian buka halaman 14 sampai dengan 15 di buku praktek. Kemudian kerjakan ya latihan soal yang ada di situ. Jawaban saja kalian kerjakan bagian A, B, C, dan D di buku tulis masing-masing ya. Di buku tulis masing-masing. Dan Pak Isa minta untuk menuliskan nama di atasnya sebagai identitas ya, supaya Pak Isa tahu ini pekerjaannya siapa. Sekali lagi halaman 14 sampai dengan 15 kerjakan di buku tulis jawaban saja bagian A, B, C, dan D. Syukron jazila. Terima kasih banyak anak-anakku yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bisa memahami dengan baik ya, dan semoga nanti anak-anakku bisa mengerjakan latihan soal juga dengan lancar. Baik, Pak Isa tutup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.